Dua kasus pembunuhan yang melibatkan anak sebagai terduga pelaku dan orang tua sebagai korban terjadi dalam waktu berdekatan di Kota Medan, Sumatera Utara. Kejadian pertama terjadi di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal pada 10 Desember lalu. Seorang ibu rumah tangga berinisial FS, 42 tahun, ditemukan tewas di kamar rumahnya dengan sejumlah luka tusukan. Korban diduga tewas akibat ditikam putri bungsunya sendiri, seorang siswi berinisial AL 12 tahun yang masih duduk di bangku kelas 6 SD. Menurut keterangan awal pihak keluarga, peristiwa bermula dari sebuah cekcok antara AL dan ibunya setelah melihat kakaknya dimarahi. AL diduga menikam sang ibu pada pukul 4 pagi. Polisi telah mengamankan AL dan melakukan pemeriksaan intensif dengan pendamping perlindungan anak. Motif kejadian masih didalami secara hati-hati oleh penyidik karena usia pelaku masih di bawah umur. Tidak jauh dari tempat kejadian pertama, seorang dosen Universitas Sumatera Utara berinisial OKH, 58 tahun, tewas usai ditikam anak kandungnya sendiri berinisial H, 18 tahun. Peristiwa terjadi setelah korban terlibat pertengkaran dengan istrinya yang berujung pada tindakan penganiayaan. Melihat kejadian tersebut, sang anak yang berusia 18 tahun emosi dan mengambil pisau dapur lalu menikam ayahnya hingga tewas. Pihak kepolisian menyebut emosi terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dialami ibu pelaku menjadi motif utama dalam kasus ini. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan undang-undang yang berlaku. Dua peristiwa tragis ini menimbulkan tanya, bisakah seorang anak tiba-tiba berubah menjadi ancaman fatal bagi orang terdekatnya? Pada titik apa tekanan, konflik, dan pola pengasuhan yang keliru dapat mendorong anak menjadi pelaku kekerasan yang membahayakan? Tim TV One mengabarkan. Ya Ratih, ini cukup menarik ya. Kalau kita berbicara misalnya kasus kriminal pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pelaku yang berusia di atas dari 18 tahun. Mungkin secara psikolog, secara emosi itu sudah ada kestabilannya. Tetapi lebih kalau matang kita gitu lebih matang begitu ya. Tapi kalau kita kemudian tadi melihat ada dua berita, ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang usianya ini cukup mencengangkan ya, masih berusia 12 tahun. Ini menarik untuk kita bedah bagaimana kemudian kestabilan emosinya, bagaimana kemudian apa yang ada di benak pikiran anak tersebut, ini cukup menarik. Dan dua kasus ini berdekatan ya, Philip. Ya, kalau kita ingat zaman dulu kita tuh takut durhaka sama orang tua kan. Takut jadi dosa, maling tundang, takut dosa. Tapi kok melihat belakangan kok munculnya kasus-kasus seperti ini, sebenarnya fenomena ini seperti apa sih? Apa yang menjadi background atau dasar kok sampai tega-teganya anak yang diurus sendiri oleh orang tuanya ini bahkan menyiksa, bahkan membunuh orang tuanya? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Kak Jasra Putra, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat pagi, Mas Jasra. Kemudian juga sudah ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog UI. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Hanifah. Pagi, sehat ya? Pagi Mas, Alhamdulillah sehat. Saya mau ke Mbak Hanifah dulu. Kalau kita cermati Mbak, sebenarnya kan ini tindakan udah ekstrim Mbak. Bahkan mungkin orang dewasa yang sudah cara matang emosionalnya tidak sampai berani untuk kepikiran untuk membunuh orang tuanya sendiri. Apa yang kalau dari sisi kriminolog sebenarnya apakah memang ada faktor-faktor tertentu melihat dua kasus berdekatan, bahkan yang satu membunuh ayahnya, kemudian yang satu membunuh ibunya, Mbak? Apa yang terjadi sebenarnya? Baik, kalau kita lihat dari profil anak-anaknya ya, ketika seseorang melakukan kekerasan ekstrim itu, kalau kita lihat usia dan hubungan antar pelaku dengan korban itu sepertinya mustahil seorang anak bisa melakukan aktivitas ekstrim seperti ini. Tapi kalau kita melihat bagaimana perkembangan otaknya, mereka belum secara prefrontal cortex juga belum matang, karena matang di usia 20 sampai 25 tahun. Sehingga kondisi-kondisi badannya, fisiknya, secara biologis mungkin dia itu matang sebesar itu, tapi kondisi-kondisi tertentu dia belum matang gitu. Nah, yang paling belum matang adalah kontrol emosinya. Jadi ketika seseorang melakukan kekerasan, apalagi anak-anak, itu sebetulnya bukan niat yang jahat, karena anak-anak tidak dilahirkan menjadi jahat. Karena ketidaktahuan atau karena ketidaktahuan, karena kemarahan yang memuncak, karena dia hidup dalam lingkungan yang kriminogenik.
Jadi kondisi-kondisi yang membuat dia tidak nyaman, tidak tentram, tidak hangat. Bahkan anak-anak ini kan berasal dari anak-anak yang dekat dengan orang tuanya. Bahwa dekat itu belum tentu lekat dan belum tentu hangat. Ini yang membuat anak-anak menjadi kepengen menyampaikan kemarahannya. Tapi ini kan puncak ya, karena sebelumnya pasti ada bahasa-bahasa yang ditunjukkan. Berarti kalau udah ada bahasa yang ditunjukkan tapi tidak tertangkap, berarti kan ada pengabaian. Tapi gitu kalau ya. melihat dua kasus ini, yang pertama kan karena kesal melihat kakaknya dimarahi ibunya. Yang kasus yang membunuh ayahnya yang dosen ini kan kesal karena ayahnya memarahi ibunya. Jadi di situ apakah memang ada faktor juga melindungi orang terdekatnya atau bagaimana ya, Mbak? Ada faktor dia melindungi orang terdekat. Tapi yang kedua, yang paling utama sebetulnya adalah bagaimana cara mereka meregulasi emosi. Ketika seseorang tidak bisa meregulasi emosi, kita kembali ke belakang. Dia tinggal dengan siapa? Bagaimana orang tuanya, bagaimana sekolah, bagaimana lingkungan, apa tontonannya. Ini semua berkumpul menjadi satu. Tapi setidaknya emosi yang tertumpuk dan kemarahan, kondisi diri yang tidak nyaman itu sudah berlangsung lama. Nggak mungkin ini ada masalah satu kali terus terjadi seperti ini. Berarti ini kan ada kegagalan sistem, kegagalan pengasuhan, dan banyak sekali kegagalan yang membuat seorang anak jadi melakukan aktivitas ekstrim. Tapi kemudian sampai tega membunuh, menghabisi nyawa orang tuanya, apakah memang ini hanya terlintas begitu saja atau kemungkinan ada masukan-masukan informasi yang sebenarnya belum perlu didapat di usia 12 tahun begitu, Mbak Hani? Anak itu berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa biasanya sudah merencanakan, tapi kalau anak-anak karena tindakan impulsif. Lalu ketika dia melakukan tindakan ekstrim sampai 20 tusukan, itu karena dia tidak bisa mengendalikan diri terkait dengan otaknya tadi yang belum jadi gitu ya. Terus apakah ada bisikan? Kalau bisikan kan mungkin skizofren, berarti harus dibuktikan dengan kejiwaan, Tapi kalau faktor-faktor yang lain, misalnya tontonan gitu ya, media sosial, itu bisa. Jadi kan ini menjadi satu apa ya, semua yang berkumpul gitu ya, untuk mempengaruhi anaknya. Tapi kita perlu melihat lagi bahwa anak-anak yang lain juga mengkonsumsi seperti itu. Dia melihat kekerasan, tapi kenapa mereka tidak melakukan? Berarti kejiwaannya bagus, mentalnya oke. Kan ada dua anak kita bandingkan. Anak yang pertama marah boleh, kecewa boleh, nangis boleh. Anak yang satu marah itu dianggap nggak sopan, kecewa itu dianggap lemah, nangis dianggap cengeng. Akhirnya dipendam lah begitu dipendam. Anaknya nampak baik-baik aja dan orang tua bangga, anak saya baik-baik aja kok nggak pernah marah. Justru anak yang nggak pernah marah, nggak pernah mengungkapkan emosinya, itu yang paling bahaya. Tidak meregulasi emosi ya? Iya, betul sekali. Kak Jasra, Mas Jasra, kalau kita melihat, kalau dari KPAI sendiri melihatnya dua kasus ini, apakah memang tadi dikatakan ada kegagalan individu, kegagalan pola asuh anak, atau apa yang sebenarnya di dalam KPAI melihatnya? Ya, pertama tentu KPAI itu turut berduka ya atas meninggalnya seorang ibu ya dan juga ayah ya, yang diduga dilakukan oleh seorang anak yang seharusnya secara logika sehat ya tentu tidak akan terjadi ya. Namun kami melihat ini bukan soal tindakan kriminal biasa. Ya. Biasanya kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum adalah peristiwa panjang yang bisa juga terabaikan atau tidak terperhatikan, atau anak ini sebetulnya sudah mencari cara lain untuk menyelesaikan persoalan. Tapi lagi-lagi tentu anak memiliki keterbatasan, kemudian mudah dipengaruhi gitu ya. Dan oleh sebab itu kami sudah melakukan beberapa langkah ya. Pertama, sudah bertemu dengan anak ini di Kota Medan gitu ya. Kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kepolisian agar memastikan undang-undang pelindungan anak diterapkan, kemudian termasuk juga undang-undang sistem peradilan pidana anak. Nah, kemudian menyangkut pertanyaan tadi, memang isu pengasuhannya isu yang sangat besar gapnya gitu ya. Di data KPAI sepanjang tahun ini sampai November kita menerima aduan 1.800 aduan. 1.800 pelanggaran terhadap hak anak. Itu 60%-nya adalah isu keluarga. Keluarga yang bercerai, kemudian keluarga yang menelantarkan anak. Ya, gitu ya. Ini yang... ya karena kalau kita lihat anak ini kan apalagi musim libur ini ya, ini kan interaksinya kan banyak dengan keluarga. Nah, kita lebih banyak di rumah ya begitu ya? Ya di rumah atau mungkin tempat-tempat lain. Nah, tentu kita berharap keluarga ini tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Tapi kita belajar dari kasus Medan ini tentu kasus yang ya kita melihat satu fenomena yang sangat luar biasa,
Dan kasus filisida ini dalam catatan KPAI ada 6 kasus ya dari 2024 sampai 2025. 4 kasus di 2024, kemudian 2 kasus di 2025. Rentang usia anak ini usia 12 sampai 17 tahun. 12 Itu artinya angka-angka tersebut dari 2024 4 kasus ya. 2025 2 kasus yang kemudian kasus ini berujung pada kematian orang tuanya, begitu ya? Ada kematian ayah maupun kematian ibu. Memang cenderung menurun, tetapi kan ini kan bukan suatu fenomena yang bisa dianggap remeh begitu ya, walaupun angkanya juga masih bisa dihitung dengan jari. Tapi kemudian bagaimana KPAI akan membenahi ataupun mungkin juga semakin mengecilkan kemungkinan ada kasus serupa terjadi kembali? Iya, tentu bagi KPAI adalah upaya pencegahan di hulu ya, memastikan bagaimana fungsi-fungsi keluarga ini kan bisa berjalan secara baik. Ya. Memang ini gapnya tidak mudah ya. Misalnya di dalam aduan kami yang 60% itu dari 1.800. Ini situasi keluarga kita ini kan ada yang situasi yang ada bercerai, kemudian ada yang dalam situasi yang penelantaran terhadap anak gitu ya. Dan data-data kekerasan ini kan seperti data fenomena gunung es. Nah tentu kembali di kasus Medan ini, tentu ini adalah kasus yang sangat luar biasa bagi kami gitu ya. Bagi KPAI satu kasus itu sudah banyak, besar. Dan kami tentu akan melihat lebih dalam gitu ya, kira-kira problem apa yang sehingga anak seusia 12 tahun itu diduga melakukan tindak pidana seperti itu. Yang menarik sebelum kita ke Mbak Hanifah juga, Kak Jasra kan juga tadi sudah menjelaskan bahwa sempat sudah bertemu ya dengan terduga pelaku ataupun juga anak yang berkonflik dengan hukum. ABH. Seperti apa kemudian hasil perbincangan, hasil pendalaman dari KPAI sendiri? Ya, kita ya berkomunikasi seperti biasa gitu ya, dan dia bisa menjawab ya dalam kondisi sehat gitu ya. Dan ya tentu kita berharap nanti kan ada rilis ya hari ini oleh Poltabes Medan gitu ya. Mudah-mudahan kita akan mengetahui motif lebih dalam gitu ya. Dan termasuk ya dugaan informasi terkait misalnya dia melindungi kakaknya atau ayahnya gitu ya. Saya kira informasi-informasi itu cukup kuat mengarah ke sana. Oke, nanti kita mau ke Mbak Hanifah. Kalau melihat dari anak-anak ini sebenarnya ada nggak sih, kan ini orang terdekat ya, yang memang selama ini selalu mendampingi, ada nggak sih mungkin dari kasus yang sudah Mbak Hanifah juga hadapi, ada nggak rasa bersalah dari anak-anak tersebut? Atau memang justru merasa puas dengan hal yang ekstrim yang dilakukan ini? Tapi kita tahan dulu ya, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita melanjutkan perbincangan tadi ya kepada Mbak Hanifah dan juga Kak Jasra, kita akan bergabung bersama reporter Biro Medan TV One. Ada Novri Afandi yang akan mengabarkan bagaimana kemudian update dari kasus seorang anak yang tega menghabisi nyawa orang tuanya. Silakan, Novri Afandi. Ya, baik Philip, Rati dan juga pemirsa, 2 kasus memilukan pembunuhan orang tua yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Ini terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan di Kota Medan, Sumatera Utara. Seperti insiden penikaman ibu kandung oleh anaknya sendiri, ini terjadi di Medan, Sumatera Utara pada 10 Desember 2025 lalu, yang terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, sekitar waktu subuh atau dalam rentang waktu pukul 4.30 sampai 5 pagi waktu Indonesia Barat, di mana pembunuhan seorang ibu rumah tangga berinisial FS berusia 42 tahun ini diduga dilakukan oleh anak kandungnya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar berinisial AI berusia 12 tahun. Pembunuhan ini terungkap sekitar waktu subuh ketika anak sulung korban mendapati ibunya bersimbah darah di dalam kamar lantai 1, dan suami korban yang tidur di lantai 2 pun langsung datang dan melihat ataupun mendapati anak bungsunya ini tengah memegang pisau. Suami korban pun langsung melapor ke polisi dan jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan. Kepada salah seorang tetangga, sang suami mengungkapkan bahwa tewasnya sang istri ini merupakan perbuatan dari anak bungsunya sendiri. Dan guna mendalami kasus ini, polisi telah memeriksa sang suami, kemudian juga anak sulung korban, dan 4 hari pasca kejadian, pihak kepolisian ini melaksanakan prarekonstruksi secara tertutup di lokasi kejadian dengan menggandeng psikolog dan juga Dinas Perlindungan Anak. Selama 6 jam prarekonstruksi dilakukan, ada 43 adegan diperagakan, dan ini dilakukan tentunya untuk mengungkapkan ataupun mendapat petunjuk lengkap dalam mengungkap kasus pembunuhan secara terang-benderang guna menetapkan siapa yang menjadi tersangka. Apakah memang anak kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun itu, atau ada
pelaku lainnya. 16 saksi telah diperiksa dan saat ini pihak tim Satreskrim Polrestabes Medan tengah menunggu hasil asesmen dari sejumlah pihak terkait seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, psikolog, hingga Dinas Perlindungan Anak Kota Medan. Dan kita tunggu seperti apa rilis ataupun pengungkapan kasus ini yang saat ini tengah didalami oleh tim Satreskrim Polrestabes Medan. Dan kemudian pemirsa, sebelumnya pada 30 November 2025 lalu juga terjadi pembunuhan ayah kandung oleh anaknya sendiri, di mana seorang dosen Universitas Sumatera Utara ataupun USU bernama orang kaya Hasnanda OKH berusia 58 tahun ini tewas dibunuh anak kandungnya sendiri berinisial MHA berusia 18 tahun. Korban tewas dibunuh dikarenakan pelaku kesal melihat sang ibu ini dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Dan pihak Polres Pelabuhan Belawan mengungkapkan bahwa kejadian ini ataupun penikaman ini terjadi di Jalan Aluminium 3, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Dili, Kota Medan, sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kasus ini bermula ketika pelaku berinisial MHA ini melerai pertengkaran antara ayah dan ibunya. Namun karena hal yang dilakukan tersebut tidak direspon oleh sang ayah, ia pun langsung pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau dan membunuh ayah kandungnya sendiri. Dan saat ini pemirsa, pelaku sudah ditahan di Polres Pelabuhan Belawan dengan dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Penghapusan KDRT dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, saya kembalikan ke Philip dan Ratih di studio. Terima kasih Nofri Effandi atas laporannya langsung dari Medan, Sumatera Utara, dan kita juga masih menantikan bagaimana rilis dari pihak kepolisian. Selamat bertugas kembali. Saya melanjutkan pertanyaan yang menggantung Mbak Hanifah, kalau mungkin pendalaman dari Mbak Hanifah selaku kriminolog melihat kasus-kasus ini, apakah sebenarnya anak-anak ini ada rasa bersalah karena yang dihilangkan nyawanya adalah orang tuanya sendiri, atau justru ada rasa lega begitu dengan semua yang mungkin sudah dipupuk, akumulasi yang tadi dikatakan akhirnya bisa dilampiaskan. Mereka paham nggak sih konsekuensi dari tindakan ekstrim ini sebenarnya? Oke, secara moral pasti ada penyesalan gitu ya. Tapi waktunya tidak berdekatan dengan pada saat kejadian. Karena biasanya anak-anak mengalami emosional numbing, yaitu 0, kosong, tidak punya emosi. Makanya ketika ditanya, dia nggak ngerti apapun. Atau dia nggak berekspresi apapun, yang penting terlampiaskan kemarahannya. Tapi pada saat kondisi-kondisi tertentu, stresnya sudah turun, depresinya sudah sembuh, dia akan mengalami kondisi-kondisi bahwa dia menyesal orang tuanya nggak ada. Karena pada dasarnya anak berusia 12 tahun biasanya itu kalau lagi emosi itu prosesnya begini, emosi, aksi, pikir. Kalau orang dewasa kan emosi, pikir, aksi, sehingga dia nggak jadi melakukan. Tapi kalau anak-anak kondisinya seperti itu. Jadi proses untuk dia mengakui, mengenali perasaannya itu membutuhkan waktu yang lama. Nah ini juga yang membuat kita harus concern ke anak-anak kita agar emosinya terpenuhi dari rumah. Karena kalau tidak dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar kita. Nah biasanya dari emosi kepada berpikir itu rentan waktunya cukup lama atau singkat atau seperti apa Mbak Hanifah? Sebetulnya kalau kita menggunakan otak kita sehari-hari, pertama kali kita tuh menghadapi permasalahan itu flight atau fight. Gitu, menyerang atau lari. Ada beberapa anak ketika ada masalah mending dia diem, walaupun tidak menyelesaikan apapun, dipendam. Nah dipendam lama-lama kan dia akan memuncak ketika ada trigger. Nah triggernya apa? Bisa dari tontonan atau bisa dari kemarahan baru yang membuat dia melakukan kekerasan. Dan kalau kita lihat ini kan bukan kekerasan yang dipersiapkan, karena kalau kekerasan atau kejahatan dipersiapkan berarti alat-alatnya juga dipersiapkan. Kalau dia ini menggunakan peralatan dari rumah, hanya saja dia tidak bisa mengendalikan diri. Emosinya, ya betul begitu. Tapi kalau Mbak melihat sendiri ini, apakah tadi akumulasi ini memang juga karena faktor dia sering mendapatkan tekanan dari orang tuanya, bentakan secara verbal dan lain sebagainya, yang mungkin secara orang tua tuh nggak sadar mungkin melakukan hal tersebut, mungkin dengan tanda kutip demi kebaikan anak tersebut, akhirnya ada tekanan, ada marah yang dilontarkan yang ternyata nggak bisa diterima sama anak-anak ini. Seperti yang disampaikan Pak Jasra, bahwa dalam keluarga itu ketika ini keluarga broken,
bentakan itu sebetulnya di mana-mana ada kok. Kita pun mungkin dulu pernah dibentak sama orang tua, tapi kenapa kita tidak melakukan hal itu? Karena di sisi bentakan kita juga menerima kasih sayang dan kita diajarkan untuk meregulasi emosi. Tapi ketika hal ini tidak ada semua, ya yang keluar adalah yang terpendam akan keluar, yaitu kemarahan-kemarahan yang tidak bisa dikendalikan lagi. Jadi bagaimana keluarga membuat anak-anak itu menjadi merasa nyaman, merasa tentram. Yang penting aman aja. Makanya Pak Jasa tadi bilang kejadian-kejadian ini kenapa justru terjadi di akhir tahun ketika anak-anak libur, karena ternyata sekolah tidak bisa memberikan rasa, dan orang tua takut anaknya liburan gitu loh. Ini kan membuat anak merasa terlabel. Di kriminologi labeling itu adalah kejahatan, bahwa ini mau liburan anak-anak bagaimana, jadi dia akan menunjukkan bahwa memang aku anak yang nggak bisa diatur, memang aku menyusahkan, karena labeling itu adalah kejahatan. Baik, Kak Jasra sedikit juga kembali mempertegas, artinya hasil dari pertemuan dari pihak KPAI itu kepada anak yang melakukan pembunuhan kepada ibu rumah tangga ya, artinya begitu. Nah, hasil dari pertemuan sendiri kemudian melihat langsung bagaimana kondisi di sana. Ini dari anaknya sendiri seperti apa kondisinya? Apakah memang sebelumnya sudah ada upaya untuk mungkin memberikan sign ya atau tanda begitu, mungkin melampiaskan emosinya atau meluapkan emosinya kepada curhatan-curhatan di medsos atau seperti apa melihat KPAI? Ya, jadi anak ini kan berada di rumah aman ya, di pemerintah Provinsi Sumatera Utara gitu ya. Dan memang kondisi anak ini kan terus didamping oleh psikolog ya. Karena dalam di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 59 itu disebutkan bahwa anak-anak yang mengalami perlindungan khusus atau anak yang berkonflik dengan hukum itu penyelesaiannya harus cepat, kemudian harus ada pendampingan psikolog gitu ya, dan juga pendampingan dari orang tua ya, baik orang tua kandung maupun orang tua keluarga besar gitu ya. Nah, dalam pertemuan itu sebetulnya dari komunikasi yang kita sampaikan ya, dan memang anak menyesal gitu ya terkait perilaku yang tidak baik gitu ya, yang mengalami dugaan anak berhadapan dengan hukum gitu ya. Kemudian dari komunikasi kita lancar ya, nggak ada masalah sebetulnya gitu ya. Dan, tapi hubungan dengan orang tuanya khususnya untuk ibunya sendiri kan sempat beredar juga di media sosial bahwa sering membuat video bersama, nampaknya dekat ya. Ya, kalau di informasi di media sosial seperti itu ya. Tapi ini kalau kan butuh dari curhatan sang anak didalami gitu ya. Nanti kan kepolisian akan mendetailkan itu gitu ya. Ya, poinnya tentu kami mendorong kepolisian untuk mengungkap peristiwa ini seterang-terangnya gitu ya. Dalam artian apakah ini hanya anak sendirian atau mungkin ada katakanlah informasi-informasi lain yang membuat dia menjadi memuncak seperti itu gitu ya. Dan tentu kami akan tunggu ya rilis kepolisian, dan kami sudah sampaikan kepada kepolisian agar mengungkap kasus ini dengan hati-hati, karena bagaimanapun ini masih usia anak ya, yang usia yang saya kira masih punya masa depan ya untuk bisa kesempatan selanjutnya untuk diperbaiki. Saat ini memang kondisinya di rumah aman, nantinya apakah akan dikembalikan kepada keluarga, kan masih ada ayah dan juga kakaknya di situ? Iya, nanti kan dilihat proses hukumnya seperti apa ya, karena usia 12 tahun ya di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kita itu kan dapat diproses secara hukum. Baik, Mbak Hanifah, secara psikolog mungkin bagaimana kemudian penanganan lebih lanjut terkait juga mungkin adanya penyesalan begitu ya. Tapi kan kita juga bisa melihat bagaimana penyembuhan ataupun proses pengembalian rasa percaya diri, pengembalian psikolog dari anak tersebut seperti apa, Mbak Hanifah? Iya. Kalau sudah seperti ini, tadi sudah sampaikan Pak Jasra bahwa anak ini sudah didampingi oleh psikolog, didampingi oleh profesional yang pastinya bisa menyembuhkan anak ini, dan pastinya dia harus mendapatkan hak-haknya gitu. Dan dihilangkan label bahwa dia adalah seorang pembunuh, karena sebetulnya dia tidak dilahirkan untuk menjadi jahat, dia hanya korban dari sistem, dari semuanya gitu. Nah, yang perlu sekali dilakukan adalah mengembalikan dia dalam kondisi atau suasana bersama anak-anak yang lain gitu. Nah, ini yang menjadi tugas KPAI dan pihak penegak hukum ya Pak ya.
Karena bagaimanapun juga kemarin ada yang menyampaikan, kenapa selama anak ini belum dinyatakan sebagai anak berhadapan dengan hukum, kenapa tidak dikembalikan ke sekolah? Padahal kan menjadi sesuatu yang sulit, situasinya menjadi sulit karena anak ini sudah terlabel bahwa dia adalah takutnya juga di lingkungan sekolah tidak begitu menerima dan lain sebagainya. Harapannya kan anaknya tetap disupport, tetap hidup dengan teman-temannya, tapi ketika label itu sudah datang, dikhawatirkan anak menjadi korban bully. Jadi dia menjadi korban kesekian kali, sudahlah korban dari keluarga, dari sistem, dari teman-temannya. Ini yang dikhawatirkan. Baik, ini harapannya 2 kasus ini menjadi kasus yang terakhir ya, jangan sampai di 2026 dan tahun-tahun berikutnya ada kasus serupa, dan bagi keluarga, mungkin lingkungan terdekat keluarga, sekolah, bahkan tetangga, sama-sama kita mengawasi anak-anak kita, semoga tidak ada lagi kasus ini, menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Dan kegiatan juga lebih positif pastinya ya. Terima kasih banyak Pak Hanifah dan juga Kak Jasra sudah hadir pagi hari ini. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan informasi. Ada yang mandi nih. Bukan mandi kembang, bukan mandi susu, tapi mandi lumpur ya. Ini di Jalan Rusak parah di Desa Bonder, Kecamatan Peraya Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang informasinya ini membuat seorang kepala desa melakukan aksi protesnya cukup unik dengan mandi lumpur. Tapi lumpur itu kan bagus buat kulit. Itu kan lumpur yang berbeda. Ya udahlah, informasinya sesaat lagi pemirsa.